Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 20, teksnya ayat 14 sampai 26, dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 15. Seba dan serombongannya masuk ke kota Abel ben Makda. Yoab menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini supaya melunturkan kota itu. Paragraf yang kedua, ayat 16 sampai 22. Seorang perempuan bijaksana berbicara dengan Yoab. Kemudian Lagiat kota itu memenggal kepala Seba. Paragraf yang ketiga, ayat 23 sampai 26. Yoab menjadi lagi panglima Daud. Daud juga memberikan ganjaran kepada orang-orang dengan status yang pantasnya. Kesimpulan hari ini. Seba mengumpulkan orang-orang dari seluruh Israel dan melawan tentara Daud. Dan mereka masuk ke kota Abel ben Makda. Jadi Yoab menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini supaya melunturkan kota itu. Ketika seorang perempuan bijaksana bertanya kepada Yoab bahwa kenapa melunturkan tembok kota itu dan binasakan, Yoab menjawab bahwa serahkan Seba akan undur dari kota itu. Jadi seorang perempuan bijaksana berbicara kepada Lagiat tentang hal itu, dan Lagiat kota itu memenggal kepala Seba. Yoab kembali dengan membawa kepala itu dan lagi menjadi kepala tentara, dan memberikan ganjaran kepada orang-orang dengan status yang pantasnya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan menjadi Allah bagi semua Israel, bukan hanya bagi orang Yehudanya. Kita harus ingat, kalau mereka terus bertengkar dengan alasan itu, memang mereka terus jadi dua. Kedua, Tuhan telah membagi milik pusaka kepada semua orang Israel dan Yehuda, dan kepada kita juga. Kita harus berpikir tentang itu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Seba mengumpulkan orang-orang dari seluruh Israel dan melawan tentara Daud. Mereka masuk ke kota Abel ben Makda, dan Seba dipenggal kepala oleh orang-orang kota itu. Seba tidak bijaksana. Seba tidak berencana pun juga. Mendadak dia melihat mulainya pemberontakan begitu, dan mendadak dia dibinasakan. Itu juga karena bukan dari Tuhan. Kedua, Yoab menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota Abel ben Makda untuk melunturkan tembok kota itu. Tetapi juga berbicara dengan seorang perempuan bijaksana di kota itu supaya mengambil kemenangan tanpa memusnahkan kota ini. Akhirnya dia pulang dengan membawa kepala Seba dan menjadi kepala atas segenap tentara Israel. Ketiga, seorang perempuan bijaksana berbicara dengan Yoab supaya menjaga kota dan milik pusaka dari Tuhan. Kemudian dia berbicara kepada Lagiat kota itu akan mereka memenggal kepala Seba untuk menjaga kota itu. Pentingnya orang bijaksana berbicara, tetapi daripada berbicara tentang saran dan pikiran sendiri, lebih fokuskan mendengarnya saran dan pikiran mereka, orang lainnya. Ini penting dan inilah bijaksana. Aplikasi hari ini. Pertama, berbicara lebih dahulu sebelum bertengkar atau berperang, supaya usaha akan membereskan penyebab pertengkaran. Ya, sesungguhnya ingin bertengkar, berperang, harus berbicara. Dan daripada berkata tentang pikiran dan rencana sendiri, lebih fokuskan mendengarnya. Saran mereka apa, pikiran mereka apa. Inilah salah satu bijaksana dari itu. Kedua, menghargai milik pusaka orang lain.
dengan pikiran bahwa Tuhan memberi bagian bagi mereka juga, dan usaha akan menjaga hak mereka. Ya, janganlah melampar apapun dari mereka. Semuanya itu pun juga dari Tuhan. Kita harus mengakunya itu dan harus ingatnya itu. Akhirnya praktik hari ini, menghargai hak orang lain, milik pusaka orang lain, dan memohon kebijaksanaan kepada Tuhan supaya selesaikan semua pertengkaran dan persoalan tanpa pertengkaran dan tanpa peperangan. Untuk itu, kebijaksanaan itu harus lebih fokuskan mendengar dan memahami tentang maksud orang lain, keinginan orang lain. Inilah orang bijaksana. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.